Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Rancangan Pembelajaran IPS SD, yaitu untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran IPS SD 1 yang diampu oleh Ibu Rahidatul Laila MPD, di mana kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Siti Rahma dengan NPM 3062056263. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Hakikat pembelajaran IPS. Adapun pengertian pembelajaran IPS adalah bidang studi yang mempelajari dan menelaah serta menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu. Adapun pengertian ilmu sosial adalah semua bidang ilmu yang berkenaan dengan manusia dalam konteks sosialnya, atau semua bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. IPS merupakan suatu program pendidikan dan bukan subdisiplin ilmu itu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial atau social science maupun ilmu pendidikan Sumantri 2001. Social Science Education Council (SSEC) dan National Council for Social Studies (NCSS) menyebut IPS sebagai Social Science Education dan Social Studies. Dengan kata lain, IPS mengikuti cara pandang yang bersifat terpadu dari sejumlah mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, sejarah, antropologi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya. Adapun tujuan pembelajaran IPS menurut Sumaja tahun 2006 adalah membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi dirinya serta bagi masyarakat dan negara. Menurut Omar Hamalik merumuskan, tujuan pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa atau peserta didik, yaitu 1. Pengetahuan dan pemahaman, yang kedua sikap hidup belajar, yang ketiga nilai-nilai sosial dan sikap keterampilan. Manfaat yang didapat setelah mempelajari IPS yaitu yang pertama, pengalaman langsung apabila guru IPS memanfaatkan lingkungan alam sekitar sebagai sumber belajar. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat. Yang keempat, kemampuan mengembangkan pengetahuan sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta mempersiapkan diri untuk terjun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran IPS. 1. Materi IPS. Ada 5 macam sumber materi IPS, yaitu yang pertama, segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitarnya atau sampai lingkungan yang luas, negara dan dunia dengan berbagai permasalahan. Yang kedua, kegiatan manusia, misalnya mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, produksi, komunikasi, dan transportasi. Yang ketiga, lingkungan geografi dan budaya, meliputi segala aspek geografi dan antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai terjauh. Yang keempat, kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. Yang kelima yaitu anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi dari makanan, pakaian, permainan, dan keluarga. Yang kedua adalah tentang strategi penyampaian pembelajaran IPS. Strategi penyampaian pembelajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan pada
suatu tradisi, yaitu disusun dalam urutan anak atau diri sendiri, keluarga, masyarakat atau tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Tipe kurikulum seperti ini disebut sebagai the widening horizon of expanding environment curriculum. Yang dikutip dalam Mukmin 1996. Sebutan masa sekolah dasar merupakan periode keserasian bersekolah, artinya anak sudah matang untuk bersekolah. Adapun kriteria keserasian bersekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak harus dapat bekerja sama dalam kelompok dengan teman-teman sebaya, tidak boleh tergantung pada ibu, ayah, atau anggota keluarga lain yang dikenalnya. Yang kedua, anak memiliki kemampuan sinetik atau analitik, artinya dapat mengenal bagian-bagian dari keseluruhannya dan dapat menyatukan kembali bagian-bagian tersebut. Yang ketiga, yaitu secara jasmaniah, anak sudah mencapai bentuk anak sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup pembelajaran IPS. IPS adalah ilmu sosial yang secara harfiah terbagi menjadi 3 bidang ilmu, yaitu geografi, sejarah, dan kependudukan. Masing-masing bagian tersebut dapat lagi dibedakan berdasarkan bidang kajian masing-masing. Semakin tinggi kompleksitas kedalaman ilmu, maka semakin sempit ruang lingkup yang dikaji. Sedangkan untuk sekolah dasar, pokok-pokok materi mengambil kepada 3 bidang tersebut yang terkadang diberikan secara terintegrasi. Berdasarkan uraian di atas, ruang lingkup pembelajaran IPS ternyata mencakup dari berbagai aspek kehidupan, yaitu meliputi aspek-aspek yang pertama, hubungan sosial, kedua, psikologi, ketiga, sejarah, keempat, politik, kelima, ekonomi, keenam, budaya, dan yang ketujuh, geografi. Struktur dan sistem penyusunan pelaksanaan pembelajaran IPS. Perencanaan pembelajaran bisa dibuat dalam bentuk unit pelajaran atau satuan pelajaran. Model satuan pelajaran adalah bagian dari persiapan pembelajaran dalam unit yang terkecil. Rencana pembelajaran mengandung 3 komponen, yaitu 1. Tujuan pengajaran, 2. Materi pelajaran atau bahan ajar, pendekatan, metode mengajar, media pengajaran, dan pengalaman belajar. 3. Evaluasi keberhasilan. Sedangkan unsur-unsur dalam rencana pengajaran meliputi apa yang akan diajarkan, bagaimana mengajarkannya, bagaimana mengevaluasi hasil belajarnya. Pengertian RPP atau yang disebut Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang telah dijabarkan dalam silabus. Adapun komponen RPP, pada hakikatnya RPP merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan tindakan apakah yang akan dilakukan dalam pembelajaran baik oleh pengajar maupun peserta didik untuk mencapai suatu kompetensi yang sudah ditetapkan. Adapun format RPP yang telah dirumuskan dalam berbagai kajian di Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas 9 Maret atau LPPUNS terlampir dalam paduan ini dengan komponen RPP seperti tersebut. Di bawah ini ada 7, yaitu komponen dasar atau KD, materi standar, kegiatan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, dan alokasi waktu. Cara penyusunan RPP, identitas mata pelajaran, tulisan identitas mata pelajaran, perumusan standar kompetensi atau SK, tulisan rumusan SK dan setiap mata pelajaran, perumusan kompetensi dasar atau KD. Tulisan rumusan KD merupakan penjabaran dari SK dengan menggunakan kata kerja operasional
yang dapat diamati dan diukur yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik atau dilihat dari silabusnya. Perumusan indikator, tulisan indikator sebagai penjabaran dari KD dengan KD kerja operasional. Penentuan tahap pembelajaran urutan dari tahap pembelajaran terdiri dari komponen pendahuluan, penyajian, dan penutup. Penentuan kegiatan pembelajaran, tulisan berbagai kegiatan utama yang harus dilakukan oleh pengajaran maupun peserta didik selama proses pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran, tentu metode pembelajaran yang akan diterapkan untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik selama proses pembelajaran mulai dari tahap pendahuluan, penyajian, sampai tahap penutup. Pemilihan media pembelajaran, tulisan media yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. Penentuan sumber belajar, tulisan sumber belajar yang akan digunakan atau didasarkan pada relevansi, konsisten, dan edukasi. Alokasi waktu dituliskan jumlah waktu yang dibutuhkan oleh pengajaran dan peserta didik untuk menyelesaikan setiap langkah pada urutan tahap pembelajaran, yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.